Akuntansi semester 5 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NPM 1802070015. Saya akan menjelaskan isi dari RPP saya dengan judul memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besar untuk perusahaan dagang. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari RPP tersebut. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari RPP saya dengan materi memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besar untuk perusahaan dagang. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tahun Pelajaran 2020-2021 dalam jaringan atau disingkat dengan daring. Yang pertama ada mata pelajaran. Mata pelajaran yang digunakan yaitu praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua ada kelas atau semester, yaitu kelas 11 semester ganjil. Yang ketiga ada alokasi waktu. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 60 menit dalam satu pertemuan. Yang keempat ada kompetensi keahlian, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kelima ada materi pokok. Materi pokoknya yaitu yang pertama ada buku besar, yang kedua ada pemindahan atau posting entry jurnal ke dalam buku besar. Yang keenam ada kompetensi dasar. 3.14 menerapkan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar untuk perusahaan dagang. 4.14 melakukan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar untuk perusahaan dagang. Yang ketujuh, metode. Metode yang digunakan yaitu discovery learning, diskusi, menggali informasi, literasi, eksperimen, dan praktik. Yang kedelapan, media, alat, bahan, dan sumber belajar. 1. Media atau alat. Media yang digunakan yaitu berupa WhatsApp Group, Google Classroom, smartphone, dan laptop. Yang kedua ada bahan. Bahan yang digunakan yaitu modul pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar. Yang pertama ada Dr. Andus Alam Sujono 2004, Akuntansi Perusahaan Dagang. Yang kedua ada Handoko Yulian dan kawan-kawan, tahun 2004, Akuntansi Perusahaan Dagang. A. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan metode diskusi, menggali informasi, literasi, eksperimen, dan praktikum, serta mendorong sikap tanggung jawab siswa disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, bersikap kritis, dan kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Peserta didik dapat 1. Menyimpulkan pengertian buku besar. Yang kedua, melakukan posting saldo akun dari jurnal umum ke buku besar. B. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan dalam waktu 10 menit. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk bergabung di via Zoom dengan membagikan link atau password melalui WhatsApp Group. Yang kedua, guru terlebih dahulu mengucapkan salam, berdoa, dan menyapa peserta didik, kemudian memberi semangat dan motivasi protokol COVID-19. Yang ketiga, guru mengingatkan peserta didik untuk mengisi daftar hadir di Google Classroom yang sudah ada data prom absennya. Yang keempat, guru dan peserta didik melakukan review terkait materi sebelumnya. Inti, ada waktu 40 menit. Pertama, guru menyiapkan manfaat materi pembelajaran pada hari ini untuk dijadikan motivasi peserta didik. Yang kedua, guru terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai apa itu buku besar. Yang ketiga, guru menampilkan media pembelajaran terkait materi buku besar pada perusahaan dagang. Yang keempat, peserta didik diminta untuk memperhatikan media tersebut. Yang kelima, guru menginformasikan peserta didik untuk membuka kembali modul yang telah disampaikan di Google Classroom di hari sebelumnya. Yang keenam, guru memberikan topik diskusi di Google Classroom. Yang ketujuh, peserta didik menanggapi topik diskusi di Google Classroom yang telah diberikan oleh guru terkait materi posting. Yang kedelapan, guru dan peserta didik saling menanggapi di forum diskusi di Google Classroom. Penutup 5 menit. 1. Guru memberikan review terkait materi pembelajaran hari ini dan memberikan stimulus kepada peserta didik untuk membuat refleksi. Yang kedua, peserta didik melakukan refleksi terkait materi buku besar pada perusahaan dagang. Yang ketiga, peserta didik mengunggah hasil refleksi di Google Classroom. Yang keempat, guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. C. Penilaian pembelajaran. Nomor 1. Pengetahuan.
Teknik penilaiannya yaitu pengamatan dan tes. Waktu penilaian selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua, aspek penilai dimulai dari keterampilan, teknik penilaian soal praktik, waktu penilaian penyelesaian tugas praktik. Yang ketiga, sikap. Teknik penilaiannya yaitu observasi, waktu penilaian selama kegiatan pembelajaran. Di dalam RPP ini tersebut terdapat diketahui oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Bahan ajar yang digunakan, yang pertama ada buku besar dan buku tambahan, yang kedua ada pemindahan atau posting entry jurnal ke dalam buku besar. Adapun media pembelajaran, yang pertama ada WhatsApp Group, yang kedua ada Google Classroom, yang ketiga ada smartphone, yang keempat ada laptop. Selanjutnya yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Di LKPD ini terdapat nama sekolah, kelas, mata pelajaran, materi, alokasi waktu. Nama sekolah yaitu Sekolah Menengah Kejuruan. Yang kedua ada kelas atau semester yaitu kelas 11 semester ganjil. Yang ketiga ada mata pelajaran yaitu praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang keempat ada materi. Di materi ini yaitu memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besar untuk perusahaan dagang. Alokasi waktu 2 kali 60 menit. A. Kompetensi dasar 3.14 menerapkan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar untuk perusahaan dagang. 4.14 melakukan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar untuk perusahaan dagang. Yang B. Indikator pencapaian 3.14.1 yaitu menganalisis buku besar tambahan. 3.14.2 yaitu membuat pemindahan atau posting entry jurnal ke dalam buku besar. 4.14.1 mengidentifikasi buku besar dan buku tambahan. 4.14.2 membuat pemindahan posting entry jurnal ke buku besar. Yang C. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian buku besar. Yang kedua, mampu melakukan posting pencatatan saldo akun data rekapitulasi jurnal penjualan, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran kas, dan rekapitulasi jurnal umum. 4.14.2 membuat pemindahan posting entry jurnal ke buku besar. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu mengidentifikasi pengertian buku besar. Yang kedua, mampu melakukan posting atau pencatatan penjualan dari jurnal umum ke buku besar. Pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam perusahaan. Dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Jumlah perkiraan buku besar yang dibutuhkan oleh perusahaan tentu saja berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang meliputi jenis kegiatan, keuangan dan kekayaan perusahaan, informasi yang diperlukan perusahaan, serta volume transaksi. Aktivitas mencatat buku besar disebut juga dengan posting. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum. Langkah-langkah memposting jurnal ke dalam buku besar yaitu sebagai berikut. A. Jumlahkan semua kolom yang ada dalam jurnal kecuali kolom serba-serbi. B. Jumlahkan akun-akun yang sejenis yang ada pada kolom serba-serbi. C. Buat buku besar untuk setiap akun yang ada dalam jurnal. D. Pindahkan jumlah yang ada dalam jurnal khusus ke setiap buku besar. E. Jumlahkan setiap akun dalam buku besar. Bentuk akun buku besar dan buku besar pembantu bermacam-macam. Ada bentuk T, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, dan bentuk 4 kolom. Slide selanjutnya, contoh dari akun bentuk T dan penjelasannya. Berikut beberapa transaksi perusahaan dagang di bawah ini dibuat ke dalam buku besar. Nah, ini adalah transaksi yang akan kita buat ke dalam buku besar. Dan ini jurnal umum dengan total debit Rp429 juta dan kredit Rp429 juta. Hasilnya yaitu balance. Slide selanjutnya yaitu evaluasi dari buku besar perusahaan dagang tersebut. Nama akun kas, saldo akhirnya Rp220.800.000 di debit. Yang kedua nama akun piutang, saldo akhirnya 0. Yang ketiga perlengkapan,
saldo akhirnya yaitu 10 juta di debit. Yang keempat ada akun beban sewa, yaitu dengan saldo akhir sebesar 24 juta di debit. Yang kelima ada peralatan dengan saldo akhir sebesar 30 juta di debit. Yang keenam ada modal Tuan Yono dengan saldo akhir sebesar 350 juta di kredit. Yang ketujuh ada penjualan dengan saldo akhir sebesar 20 juta di kredit. Yang kedelapan ada retur penjualan dengan saldo 5 juta di debit. Yang kesembilan ada diskon penjualan dengan saldo akhir 200.000 di debit. Yang ke-10 ada pembelian dengan saldo akhir 10 juta di debit.